Ada orang. Lihat, ada tamu datang. Tolong, ada sesuatu di belakangku. Saya mohon selamatkan saya. Tolong saya. Manajer Lu, tolong. Masuk dulu. Kamu bukan manajer Lu. Walaupun wajahmu mirip, tapi kamu bukan dia. Kamu terlalu muda. Kamu tidak akan bisa menolongku. Kakak, hentikan dia. Dia dirasuki energi jahat. Pasti ada benda jahat. Pergi. Kakak. Makhluk jahat, beraninya kamu membuat onar di sini. Lingir. Hukum kebenaran langit dan bumi, semesta tanpa batas. Perintah. Lenyap. Ini, anak kecil yang memakai pakaian kuno ini, muncul dari mana? Halo, aku Luling. Ini adalah jejak yang ditinggalkan benda jahat itu. Indra spiritual, terbuka. Ini memang tipu muslihat dari benda jahat. Benda pusaka energi jahat pertama kita. Akhirnya datang juga. Kakak, vitalitasmu tidak akan terputus. Syukurlah. Saya adalah manajer pegadaian ini sekarang. Lu Fei, silakan duduk. Apapun yang mengganggumu, katakan saja. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Sejak aku memakai kalung pemberian tunanganku, setiap malam ada sesuatu yang mencekik leherku. Apa ada lagu anak-anak tentang kelinci juga? Iya. Bagaimana kamu bisa tahu? Setelah bernyanyi, dia masih menanyaiku. Kalau salah jawab, leherku dicekiknya. Ini adalah kalung tulang dendam. Pernah tercatat di dalam buku catatan. Benda jahat level C. Arwah penasaran merasuki kalung tulang dendam. Dia memelihara energi dendamnya dari rasa takutmu. Semakin kamu takut, energi dendamnya akan semakin kuat. Apa? Ternyata arwah penasaran. Benar. Dan ini belum semuanya. Setelah ini, caranya hanya akan semakin kejam. Lain kali, barang yang tidak jelas asalnya, jangan sembarangan kamu pakai. Sejak hari aku memakai kalung itu, setiap malam begitu aku menutup mata, aku akan bermimpi. Sebuah kamar yang hanya punya jendela. Di dalam kamar itu ada seorang wanita yang membelakangiku, sambil memantulkan bola, sambil menyanyikan lagu anak-anak tentang kelinci itu. Arwah penasaran ini disakiti oleh kerabat terdekatnya sendiri semasa hidupnya. Dendamnya memang sudah sangat dalam. Apalagi sekarang, dia juga dikurung di dalam kalung. Sekarang, aku khawatir dendamnya sudah meluap-luap. Cukup. Jangan buang waktu. Sekarang kita ke rumahmu. Kita baru bisa menghancurkannya kalau menemukan kalung aslinya. Nanti keburu terlambat. Baik, baik, baik. Lingir, ayo pergi. Meskipun bukan tuan besar Lu, tapi dia memang punya kemampuan. Kalau begitu, kita percaya saja padanya kali ini. Lagu anak-anak itu terdengar lagi. Jangan pedulikan. Tolong. Sepertinya dia sudah bertekad untuk mengambil nyawamu. Ayo cepat. Jangan panik. Kalau panik, energi positifmu akan hilang dan kamu akan dirasuki. Lenyap. Bau sekali. Hawa iblisnya ada di lantai atas. Naik ke lantai 2. Baik, baik, baik. Waktunya sudah mau habis. Kita harus segera menemukan wujud asli rantai tulang dendam. Seluruh tubuhnya dipenuhi. Hawa dari makhluk jahat itu harus segera dibersihkan. Aku kenapa? Nona Sie, jangan panik. Seluruh tubuhmu dipenuhi hawa makhluk jahat. Makanya aku terpaksa menggunakan ilmuku untuk menggantikan pakaianmu. Tuan Lu, lalu selanjutnya kita.
Sepertinya wujud asli rantai tulang dendam ada di balik pintu ini. Ah, Jangan bersuara, nanti akan mengejutkannya. suara ini. Setiap malam selalu ada. Aku hampir gila dibuatnya. Jangan gemetar. Atas nama Dao, kejahatan tak akan menyentuh. Lepas. Akhirnya kau berani keluar juga. Jangan biarkan dia mendekati Xie Yao. Beraninya kau. Gawat. Cepat, kesadarannya diambil alih. Cepat putuskan hubungannya. Kelemahan jurus boneka ada di titik Dazui. Menyegelnya bisa menekan hawa jahat untuk sementara. Apa yang barusan terjadi? Kesadaranmu diambil alih, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Tuan Lu. Aku tak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kalau bukan karenamu, aku khawatir aku tidak akan selamat. Menaklukkan roh jahat memang sudah menjadi kewajibanku. Nona Xie tidak perlu sungkan. Sesuai dengan peraturan pegadaian, rantai perunggu kuno ini, biar Tuan Lu saja yang mengurusnya. Aku tidak mau melihatnya lagi. Kalau begitu, aku permisi dulu. Sampai jumpa, Tuan Lu. Bagus sekali. Misi artefak energi jahat yang pertama berhasil diselesaikan dengan sempurna. Kita harus bergegas. Teratai hitam, perkumpulan rahasia teratai hitam. G. 2. Apa mungkin ada hubungannya dengan mereka? Kakak, kamu batuk darah. Kakek menganggap kita terlalu lambat. Waktunya tinggal 12 hari lagi. Masih ada 2 artefak energi jahat yang belum ditemukan. Tubuhmu sudah tidak akan kuat lagi. Aku tahu. Jangan cemas. Bagaimana bisa aku tidak cemas? Kalau tidak bisa memenuhi aturan pengakuan tuan dari leluhur, segel di dalam garis keturunanmu akan berbalik menyerang. Maka daya hidupmu akan terputus. Sepertinya aku terkontaminasi benda jahat. Seluruh badanku rasanya tidak enak. Baiklah, kalau begitu cepat ke sini. Bang Lu, aku membeli sebuah koin tembaga. Sejak membelinya, aku jadi ingin menggigit sesuatu. Koinnya mana? Aura jahatnya kuat sekali. Kakak, ini koin iblis jahat. Dia mendapatkan kekuatan spiritual dengan membuat inangnya makan. Kontak yang terlalu lama akan membuat aura jahatnya berbalik menyerang. Artefak energi jahat tingkat B+. Iya, sebenarnya dapat dari mana? Ini sulit untuk dikatakan. Barang ini biar aku yang simpan dulu. Karena kamu tidak mau bilang. Kalau begitu minum ini dulu. Bisa membantu menghilangkan aura jahat di badan. Baik, Bang Lu. Bang Lu, sudah habis ku minum. Aku kembali kerja ke Dubaoswan dulu, iya. Malam nanti aku datang lagi. Sudah jam 6 malam. Bang Huzi belum pulang kerja, ya. Masalah di jalan antik. Bos, cepat ke sana. Huzi kambuh. Cepat, antar aku ke Dubaoswan. Di sana. Kapan dia mengambilnya diam-diam? Huzi, bagaimana keadaanmu sekarang? Aku tidak apa-apa, Bang Lu. Apa yang terjadi barusan? Syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Sekarang kamu bisa beritahu aku. Dari mana asal koin perunggu ini, kan? 2 hari yang lalu. Seorang petani bilang koin itu digali dari makam leluhurnya. Aku tergiur karena harganya murah, jadi ku beli. Sejak itu,
aku lapar terus-menerus. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Jadi serakah pada semua barang murah. Apa petani itu masih di jalan antik? Sudah tidak ada. Dia langsung pergi setelah barangnya terjual. Apa dia menyebutkan nama atau alamatnya? Kudengar dia tinggal di desa Huangjiao. Panggilannya Laosi. Huzi, kalau kamu mau selamat, kamu harus ikut aku ke desa Huangjiao. Ini adalah koin iblis. Hanya dengan menemukan Laosi dan menemukan sumber koin itu, barulah kamu bisa benar-benar sembuh. Aku ikut, Bang Lu, asalkan aku bisa selamat. Aku bersedia melakukan apapun. Kak, kenapa berhenti? Nanti kita terlambat. Aku tahu panik juga percuma. Ada kucing hitam menghalangi jalan. Perjalanan kali ini sepertinya tidak akan tenang. Pak Tua, sedang apa? Mau menipu? Ya, orang luar tidak boleh masuk sembarangan. Kalau mau masuk desa, bawa daging dulu. Ini peraturan di desa kami. Peraturan konyol macam apa ini? Masuk desa saja harus bawa daging. Orang-orang di desa ini sudah gila karena miskin. Beli daging saja tidak mampu. Sudah jangan banyak omong. Maaf, Pak, mohon tunggu sebentar. Kebetulan aku punya sepotong dendeng. Pak, dendengku ini lumayan, kan? Baiklah, kalian cukup tahu diri. Masuklah, bos. Desa ini makin dilihat makin aneh. Tulisan di prasasti batunya seram sekali. Kita benar-benar mau masuk. Harus masuk. Si empat adalah satu-satunya petunjuk. Kalau tidak bisa menemukannya, aura jahat di tubuhmu tidak akan bisa dihilangkan. Sudah sampai. Ayo, jalan. Waduh. Desa ini agak menyeramkan, iya. Aura negatif di desa ini terlalu kuat. Setiap rumah pintu dan jendelanya tertutup rapat. Ada yang tidak beres. Apa di sini sedang ada upacara pemakaman? Menggantung lampion putih dan menebar uang kertas. Ding Lu, jangan lihat sembarangan. Wih, kakimu gemetaran lebih kencang daripada lampion itu. Iya. Aku tidak gemetaran, kok. Cuma karena anginnya kencang. Jadi celanaku bergerak sendiri. Bos, di sini sepi sekali. Bahkan bayangan orang pun tidak terlihat. Sudah jangan ribut. Koin arwah kelaparannya bereaksi. Untuk apa kalian datang ke desa kami? Orang luar seharusnya tidak datang ke sini. Kami mencari Laosi si penjual koin tembaga. Dia bilang sebelumnya, hari ini kami disuruh datang mengambil barang. Laosi sudah mati beberapa hari yang lalu. Kalian cepat pulang sana. Jangan buang-buang waktu. Bagaimana mungkin dia mati? 2 hari yang lalu dia masih menjual barang kepadaku. Karena Laosi sudah meninggal. Tolong Pak Kades antarkan kami untuk bersembahyang di depan makamnya. Setelah memenuhi janji kami akan langsung pergi. Di desa masih ada urusan. Saya tidak ada waktu, tidak bisa. Kalau begitu kami cari sendiri saja. Hanya saja, tata letak desa ini sangat merepotkan. Kalau sampai kami merusak sesuatu, itu kan tidak baik. Baiklah, akan kuantar kalian. Itu makamnya Laosi. Juragan, bagaimana? Laosi dimakamkan di sini. Ya, disinilah tempatnya. Kalau mau bersembahyang, cepatlah. Selesai sembahyang, cepat pergi. Jangan berlama-lama di desa ini. Dia berbohong. Makam ini palsu. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Dia disembunyikan. Huzi, kita kembali dulu. Tunggu sampai malam, baru kita ke sini lagi. Baik, semua saya serahkan pada juragan. Malam nanti kita selidiki kebenarannya. Juragan, saya kok merasa ada orang yang sedang mengawasi kita dari atas tembok itu. Jangan bicara. Aura koin iblis jahat semakin kuat. Ada di sana, di dalam rumah suram itu. Bikin kaget saja, para penduduk desa ini tidak tidur tengah malam begini. Kenapa kalian keluyuran di desa? Mereka sedang menjaga rumah angker itu. Ayo, sebelum mereka kembali, kita masuk. Bos, pintunya terkunci. Bagaimana cara kita masuk? Hawa jahat yang sangat kuat. Di dalam pasti ada makhluk besar. Kalian hati-hati. Astaga!
Lukisan apa ini semua? Ini milik perkumpulan rahasia teratai hitam. Ritual pengorbanan energi jahat. Ular itu. Seharusnya ini, sumber dari makhluk jahat di makam ini. Set. Itu si 4. Jangan bergerak, lihat simpul tali itu. Tidak boleh disentuh, begitu dilepaskan. Sumber spiritual si 4 akan langsung tersedot habis, menjadi santapan untuk makhluk jahat itu. Gawat, penduduk desa yang berpatroli sudah kembali. Cepat sembunyi. Aku kaget setengah mati. Kenapa mereka bisa datang ke sini? Jangan pedulikan mereka dulu. Menyelamatkan orang lebih penting. Ada yang aneh, patung matriark ini bermasalah. Ada hawa jahat di mata patung matriark itu. Dialah pemimpin yang sebenarnya. Ada yang aneh, patung matriark ini bermasalah. Tolong aku. Tolong aku. Kepala desa sudah gila. Mereka semua sudah gila. Mereka mau menjadikanku sebagai Kurban ritual energi jahat. ritual itu berhubungan dengan perkumpulan rahasia teratai hitam. Benar, pemimpin teratai hitam yang dipuja oleh kepala desa sedang memelihara makhluk jahat. Dia pasti ingin memanfaatkan benda-benda menjijikkan ini demi keabadian. Sebenarnya apa yang terjadi? 100 tahun lalu, demi bertahan hidup, nenek moyang kami membuat perjanjian dengan teratai hitam. Perjanjian apa? Teratai hitam akan menjamin hidup kita berkecukupan. Tapi, di desa kami, setiap orang akan terkena bercak hitam aneh di tubuhnya. Setiap tahun harus mengadakan 1 kali ritual pengorbanan, mencabut nyawa orang lain, untuk dipersembahkan pada patung iblis. Kalau tidak melakukan ritual, apa yang akan terjadi? Bercak hitam di tubuh semua penduduk desa akan kambuh. Mereka akan mati membusuk dalam kesakitan. Ini sama sekali bukan perjanjian. Ini tumbal darah. Ini adalah jebakan dari perkumpulan rahasia teratai hitam. Nenek moyang kalian menjual jiwa mereka. Dan keturunannya harus selamanya menjadi budak makhluk jahat itu. Pemilik kedai, ini terlalu kejam. Makhluk jahatnya keluar. Kak, hati-hati. Itu dia. Dia adalah wujud asli dari patung iblis itu. Astaga, menghindar. Itu adalah siluman ular tanah. Berasal dari ular piton raksasa di kuburan massal. Yang menyerap energi jahat selama 100 tahun. Makhluk jahat berusia 100 tahun. Lalu, Apa kita bisa mengalahkannya? dia takut cahaya dan suara lonceng dari kuil kuno. Aku membawa lonceng perunggu. Kita harus bertahan sampai fajar. Dengan begitu, kita akan menang. Patung keramat telah hidup. Ritual pengorbanan iblis dimulai. Tangkap mereka. Jadikan mereka persembahan untuk patung iblis. Gila. Ini jelas-jelas monster pemakan manusia. Ada aku di sini. Hari ini, jangan harap ada yang bisa melakukan ritual iblis. Makhluk jahat ini, biar aku yang urus. Hentikan dia. Jangan biarkan dia merusak rencana besar Ketua Sekte Teratai Hitam. Ketua. Aku akan membantumu. Bagus. Jaga bagian belakang. Dia belum bangkit sepenuhnya. Pusaka gaib keluarga. Mau tidak mau harus kuhadapi. Huzi, jangan pedulikan tempat ini lagi. Bawa anak keempat. Cepat pergi. Baik. Ketua, tolong.
Kak, orang tua ini berat sekali. Jangan banyak omong. Kalau mau hidup, cepat lari. Lewat sini. Kak, ini bagaimana sekarang? Jangan bersuara. Kita tunggu sampai pagi. Pergi. Huzi, kamu keluar dulu. Biar aku yang bereskan urusan uang iblis ini. Baik. Kak, hati-hati. Dasar makhluk pembawa bencana. Sudah saatnya aku menyingkirkanmu. Huzi, coba rasakan denyut nadimu sendiri. Masih denyut nadi kematian atau tidak? Sudah stabil, denyut nadinya sudah stabil. Kak, kau hebat sekali. Terima kasih, Ketua. Ini adalah benda yang ditinggalkan kakekmu dulu. Dia bilang, jika suatu hari nanti, keturunannya bisa menyelamatkan nyawaku, maka aku harus memberikan ini kepadanya. Keluarga Su, orang terkaya di kota Jiangcheng itu, tidak peduli apa yang disembunyikan keluarga Su, tidak peduli seberapa berbahayanya. Kita harus tetap pergi. Kak Lu. Kakak, kamu akhirnya bangun. Di luar penuh dengan selebaran yang tidak jelas. Orang-orang jadi tidak mau datang ke sini. Menggadaikan benda terkutuk. Kita berdua tidak akan bisa menyelesaikan amanat kakek. Omong kosong. Lihat. Itu ada yang datang. Tuan Muda Lulu. Tolong, tetanggaku, keluarga Su. Selain Tuan Besar Su dan Tuan Muda Su, semuanya tumbang. Dari tubuhnya tercium aura jahat yang busuk. Mereka seluruh tubuhnya dingin, kulitnya membiru. Di mulutnya juga tumbuh gigi taring. Duduk dan ceritakan pelan-pelan. Apa sudah memanggil pendeta Tao untuk memeriksanya? Semua pendeta Tao yang dipanggil bilang, kalau mereka terkena ilmu hitam, beberapa jam lagi, energi yang keluarga mereka akan diisap habis. dan mereka akan menjadi boneka siluman ular. Para pendeta Tao itu tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, mereka semua tidak punya cara. Tuan Muda Lu, saya dengar Anda memiliki ilmu yang sangat tinggi. Saya mohon Anda selamatkan mereka. Bagaimana kalau ular itu merayap ke tempat saya? Saya harus bagaimana? Paman Liu, jangan panik. Minum teh dulu, ceritakan pelan-pelan. Kamu harus menceritakan semuanya dengan jelas. Supaya saya bisa datang membantu, kan? Aduh, masih mau cerita apa lagi? Saya takut, saya benar-benar takut. Kalau siluman ular itu mencari saya juga akan jadi seperti itu. Saya tidak mau jadi monster. Tenang saja, ada caranya. Kak, tubuhmu tidak akan kuat. Sebaiknya kita tunggu saja mereka. Para pelanggan yang datang membawa benda terkutuk itu. Dengan begitu, kamu tidak perlu menghabiskan terlalu banyak tenaga. Kak. Tuan Muda Pengurus, ada apa ini? Aku tidak apa-apa. Linger, jangan takut. Petunjuk tentang kakek ada di keluarga Su. Aku harus ke sana. Tunjukkan jalannya. Baik, silakan lewat sini. Hawa iblisnya pekat sekali. Tuan Muda Pengurus Lu, Tuan Besar kami masih di rumah sakit menemani Nyonya. Beliau meminta saya untuk membawa Anda ke kuil leluhur terlebih dahulu. Patung Dewi Teratai Hitam. Gimana nih, kita ke sana nggak? Sudah sampai di sini, ayo kita lihat saja. Jangan sentuh barang-barang di halaman ini. Iya, sudah dikutuk. Aduh, Tuan Muda Pengurus Lu, jangan menakut-nakuti saya. Berhenti. Tuan Muda Pengurus Lu, inilah milik keluarga kami, patung Dewi Teratai Hitam. Benda yang cukup langka, Tuan. Anda tidak boleh lancang pada patung Dewi Teratai Hitam.
Dewi apaan? Menurutku ini hanyalah makhluk iblis. Benda ini sedang mencuri energi 5 organ dalam anggota keluarga Su. Kalau dibiarkan terus di sini, dalam waktu kurang dari 3 hari, seluruh keluarga Su akan mati mendadak. Tuh Tuan Muda Pengurus Lu, makhluk iblis, bukannya ini Dewi. Kalian saja yang menganggapnya sebagai Dewi dan memujanya. Setelah menyerap energi 5 organ dalam keluarga Su untuk menyehatkan dirinya, janin iblis di dalam perutnya akan segera lahir. Hahaha. Kukira orang hebat dari mana. Ternyata ada di kuil leluhur keluarga Su. Ayah ini benar-benar panik sampai cari bantuan sembarangan. Penipu macam apa ini? Berani-beraninya diundang ke rumah. Malah pakai alasan hamil segala. Tuan Muda Mingxuan, tenang saja. Selama ada saya di sini, keluarga Su pasti akan aman sentosa. Biarkan saja dia berulah. Baguslah, kita berdua bisa minum teh, sambil menunggu dan melihat iblis ini. Bagaimana cara dia menghisapnya sampai kering. Pak Liu, terima kasih atas kerja kerasmu. Ini adalah Tuan Besar Su. Ini adalah Lu Fei, Tuan Muda Lu. Sudah lama saya mendengar nama besar Tuan Lu. Ada. Sesuatu masuk ke dalam celanaku. Ini adalah mata-mata dari siluman ular. Dia datang untuk mengawasi kita. Tuan Lu, sejujurnya, dulu saya juga pernah berhubungan dengan Tuan Besar keluarga Lu. Kami punya ikatan di masa lalu. Saya mohon, demi hubungan kita di masa lalu, tolong selamatkan seluruh keluarga saya. Sama sekali tidak boleh. Tuan Besar Su, cepatlah bangun. Makhluk jahat itu menggerogoti energi kehidupan secara perlahan. Prosesnya mengikuti urutan organ dalam tubuh. Dilihat dari gejala yang dialami keluargamu, 4 energi dari hati, jantung, limpa, dan paru-paru sudah hilang. Lalu sisa berapa lama lagi? 7 hari sudah berlalu, saat energi ginjal yang terakhir dihisap habis. Bahkan dewa pun akan sulit menolongnya. Tuan Besar Su, sebelumnya, apakah Anda pernah melakukan transaksi yang tidak semestinya? Orang yang membawa energi jahat itu, kemungkinan besar ada di antara mereka. Padahal sebelumnya aku sudah jelas-jelas menghentikan semua anak perusahaan, dan transaksi eksternal perusahaan pusat. Lalu, kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Tapi anakku yang tidak becus itu, dia diam-diam di belakangku, bekerja sama dengan sebuah perusahaan. Perusahaan kecil bernama Grup Farmasi Lianhua, dan menandatangani kontrak lagi. Hari ini tepat hari ke-7. Tolong, kain merah di patung Dewi Teratai Hitam jatuh. Patung ini aneh sekali. Kenapa kau masih melindunginya? Semuanya jangan takut, ada aku di sini. Semua pasti akan baik-baik saja. Tapi siapapun yang berani membuka kain merahnya, itu berarti tidak menghormati Dewi Teratai Hitam. Pasti akan kena tulah. Aku ingin lihat. Apa kau benar-benar menekan iblis, atau justru membantunya berbuat jahat? Beraninya kau mengancamku. Master yang diundang keluarga Su dengan bayaran mahal. Lancang sekali. Diam. Aku percaya pada Master Lu. Aku, Su Liguo, yang akan menanggung semuanya. Ayah, kau. Gawat, ada ilmu hitam yang mengganggu. Pintu langit, tarik energi, langit dan bumi, pinjamkan kekuatanmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu. Aakar. Kau berani merusak ilmu sihirku, ilmu sihirmu. Kau itu hanya meminjam kekuatan iblis dari siluman ular ini untuk menggertak saja. Kau bicara omong kosong. Kau membantunya mencari tumbal darah untuk memperkuat kekuatan iblisnya. Hari ini, aku akan membereskanmu, sampah dunia spiritual yang melupakan leluhurnya ini. Sekalian dengannya, Tuan Pendeta, keluarga Su kami tidak punya dendam denganmu. Kenapa kamu tega mencelakai orang? Ahahaha. Kau sudah mulai panik. Ya, menipu dan berbohong saja tidak cukup. Apa kau mau menanggung nyawa orang lain juga? Ini, Master Yang, sebenarnya apa yang terjadi? Masih belum mengerti. Karena memelihara benda jahat ini, energi 5 organ keluarga Su kalian hampir dicuri sampai habis. Jika energi ginjal terakhir ini juga dicuri,
maka seluruh keluarga Su akan berubah menjadi bungkusan kulit manusia untuk benda jahat ini. Selamanya tidak akan bisa bereinkarnasi. Kau penipu. Omong kosong, aku rasa kau hanya ingin menipu uang keluarga kami. Anak durhaka, apa kau belum puas membuat malu keluarga? Tuan muda, perhatikan langkahmu. Sebentar lagi ular iblis itu akan datang. Ah, HMPH, mulai hari ini, seisi keluarga Su akan mendengarkan Master Lu. Master Lu, saya mohon selamatkan seluruh keluarga saya. Sesuai dengan aturan Anda, setelah semuanya selesai, keluarga Su kami akan menggadaikan benda jahat ini kepada Anda. Baunya wangi tapi juga busuk. Bau apa ini? Ini adalah bau dari kontaminasi energi jahat. Anak ularnya lapar, induk ularnya sedang memancing korbannya untuk dijadikan santapan. Gawat, telur-telur ularnya sudah mulai terbentuk. Dia menangis. Cepat kembali ke posisi. Di sini terlalu berbahaya, cepat lari. Tuan Lu. Sebenarnya monster apa itu? Benda jahat itu dibuat dari darah jantung wanita yang mati penasaran, dicampur dengan racun ular dari tanah paling angker, dimurnikan dengan ilmu hitam selama 49 hari, hingga menjadi sisi. Ini mengerikan sekali. Saat telur ular dari sisi itu menetas, dia akan mencari keluarga Su, kerabat sedarah yang takdirnya paling cocok dengannya, untuk dilahap sebagai tumbal pertamanya. Di keluarga kalian, apa ada yang sio kelinci? Aku punya anak perempuan lagi, Su Ningsue, dia di luar negeri. Dia sionya kelinci. Papa, aku pulang. Kenapa? Kakak bilang papa sama mama sakit. Aku mau pulang untuk menjenguk kalian. Sudah ku bilang jangan pulang, ya jangan pulang. Pa, aku mau pulang. Sembah patung dewa teratai hitam. Om, anak Om pingsan di bandara. Di bawah kulitnya ada sesuatu yang bergerak, seperti ular. Ya Tuhan, anak-anakku kenapa? Halo, halo. Gawat. Bunda Suci sudah merasakannya. Tumbal paling sempurna akan menetas lebih awal. Suruh orang siapkan darah ayam ke kuil leluhur. Cepat. Baik, baik. Hancur. Manusia rendahan. Beraninya kau merusak urusan penting perkumpulan rahasia teratai hitam. Su Liguo, serahkan putrimu dengan patuh. Ketua Sekte Teratai Hitam. Sebagai gantinya, keluarga Sumu akan kaya raya selama 3 generasi. Kau si manis kecil ini. Hahaha. Yang kuberikan adalah kekayaan yang tak terbatas. Orang di sampingmu ini, anak kurang ajar yang tidak tahu diri. Dialah pendosa yang sebenarnya. Makhluk jahat ini sudah kehabisan kekuatannya. Menyerahlah. Beraninya kau melukai induk ular. Mantra pemanggil 3 dewa, jangan lancang. Hancurkan. Pegadaian aksara jahat. Kalian lagi. Kali ini aku benar-benar berhasil menangkap ekor ularmu. Kamu telah melewati ujian warisan leluhur keluarga Lu. Sudah aman. Pusaka leluhur ribuan tahun keluarga Lu dari aliran Swanman, Pena Hakim, telah bangkit sepenuhnya. Kita bisa mulai berlatih untuk menyatukan kekuatan. Aku akan menuruti semua kata Linger. Kakek, aku sudah resmi menjadi kepala toko. Dimanapun kamu berada, apapun yang kamu hadapi, aku pasti akan menemukanmu.
Kakak, caramu salah. Menulis dengan bengkok-bengkok seperti ini tidak ada gunanya. Pena hakim melakukan penilaian di dalam hati. Pahami dulu kesalahannya, baru mengambil keputusan. Saat menggoreskan pena, jangan terburu-buru. Ibarat memasak dengan api besar, pasti akan langsung gosong. Coba sekali lagi, tenangkan hatimu. Wah, kamu sudah bisa membuat perumpamaan. Iya. Dulu Huzi bilang, kalau dia menggoreng telur selalu gosong. Itu karena tidak sabar, kan? Nah, betul. Seperti inilah seharusnya seorang hakim keluarga lu. Kamu kenapa batuk darah lagi? Sudah kubilang jangan memaksakan diri. Menyatukan diri dengan pena hakim harus perlahan-lahan. Bukan digunakan secara paksa dengan kekuatan kasar. Kepala toko. Akhir-akhir ini, setiap hari kamu menggambar di udara. Sedang latihan jurus rahasia apa? Apa untuk masuk ke makam kuno? Ilmu rahasia mencari harta karun. Ajak aku, dong. Iya. Masuk makam kuno, dapat harta karun. Kamu berani pergi. Kalau begitu, tidak usah saja. Nyaliku ini, cuma bisa bantu-bantu bos. Lu Fei, aku sudah mengerahkan koneksiku dan memeriksa milik kakek beberapa tahun terakhir, yaitu catatan perjalanannya. Ada penemuan, sebelum kakek menghilang, tempat terakhir yang dia datangi. Selain desa Huangjiao yang pernah didatangi sebelumnya, ada juga pasar gelap barang antik di barat kota, dan situs makam kuno di sekitar kota Jiangcheng. Semua tempat yang pernah dia kunjungi, semuanya berhubungan dengan tanda teratai hitam ini. Sudah kuduga, hilangnya kakek tidak bisa lepas dari perkumpulan rahasia teratai hitam. Berdasarkan denah kontak yang sebelumnya, aku menemukan bahwa perkumpulan rahasia teratai hitam belakangan ini ada di kota Jiangcheng dan sering beraktivitas di sekitarnya, terutama di sekitar desa Huangjiao. Belakangan ini, ada banyak orang asing yang keluar masuk. Gerak-gerik mereka sangat aneh. Aku curiga mereka di desa Huangjiao masih punya urusan yang belum selesai. Itu desa yang kita datangi sebelumnya. Desa itu. Di sana masih ada aura jahat ular penunggu tanah. Sisa-sisa energi jahatnya. Mereka pasti ingin memanfaatkan aura jahat itu untuk melakukan sesuatu yang licik. Bos, kapan kita pergi? Aku siapkan semua peralatannya dari sekarang. Aku jamin gak akan merepotkanmu. Aku sudah selidiki. Di gunung belakang desa Huangjiao, baru-baru ini ada jejak ledakan. Sepertinya ada yang menggali makam secara ilegal. Yang memimpinnya adalah tim arkeologi sipil. Investor di baliknya punya hubungan dengan farmasi Lianhua. Hawa jahat di sini paling pekat. Sama seperti di sarang iblis ular sebelumnya. Bau yang kita cium sama persis. Pasti ada yang gak beres. Bos, semua perlengkapannya sudah kusiapkan. Mobilnya juga sudah kuisi bensin sampai penuh. Kapan kita berangkat ke desa Huangjiao? Anda. Tuan Lu Fei. Halo, saya dari Institut Arkeologi dan Peninggalan Budaya Provinsi. Saya pemimpin timnya, nama saya Zhou Jianming. Profesor Zhou mencari saya untuk urusan desa Huangjiao. Maaf saya lancang datang kemari. Saya ingin mengundang Anda sebagai konsultan adat dan budaya untuk kembali ke desa Huangjiao bersama kami. Ini adalah catatan kakek Anda saat dulu ikut serta di desa Huangjiao dalam penelitian situs. Catatan pribadi yang ditinggalkannya. Catatan kakekku. Proyek arkeologi kami kali ini berjalan mengikuti rute penelitian dari dalam catatan kakek Anda. Tapi, beberapa hari yang lalu, tim pendahulu kami hilang kontak di pintu masuk makam kuno. Kebetulan kita searah. Wah, bagus sekali kalau begitu. Huzi, siapkan mobil. Siap. Ambil dokumennya. 10 menit lagi kita berangkat. Barang-barang sudah di mobil. Ayo, semuanya naik mobil. Berangkat. Ayo ke desa Huangjiao tangkap penjahat. Profesor, Anda tetap di mobil. Tetap berkomunikasi pakai telepon satelit. Sebelum kami keluar, siapapun atau apapun yang mendekat, jangan keluar dari mobil. Mengerti? Kalian harus sangat berhati-hati. Ah. Apa itu? Jangan menoleh, Huzi. Tidak peduli apa yang kamu dengar atau lihat. Jangan berhenti melangkah.
Linger dan Xie Yao, jaga di pintu masuk gua. Jalan. Kak, hati-hati ya. Aku akan melindungi kakak Xie Yao. Jaga keselamatan. Kalau ada apa-apa, langsung beri sinyal. Ini cakar apa? Jalan menyusuri dinding batu di sebelah kanan. Hati-hati, ada jebakan. Oh. Kakak, suara apa itu? Kakak, temani aku bermain. Cepat lari kembali. Ya ampun, akhirnya kembali juga. Lebih lelah daripada berkelahi dengan 10 orang. Pikiran tegang, wajar saja staminanya terkuras habis. Kau lagi, terlahir dengan takdir seorang hakim. Sayang sekali, sayang sekali. Pandai-pandailah menjaga diri. Orang ini bukan orang biasa. Aneh sekali. Ayo, kita masuk ke dalam. Tuan Lu. Ini suamiku. Ini barang yang didapat dari pelelangan. Anakku iseng membukanya lebih dulu. Langsung jatuh sakit pada hari itu juga. Juragan Lu, tolong selamatkan anak saya. Teratai hitam lagi. Semuanya, jangan lihat cermin. Benda ini bukan sesuatu yang boleh kamu sentuh. Kamu siapa? Atas dasar apa kamu bicara begitu tentang barang di pegadaian kami? Saya adalah pewaris dari keluarga ahli Xuanmen Ortodoks. Konsultan resmi kebudayaan rakyat. Jing Jian, aura jahat dari benda ini sangat kuat. Harus segera dihancurkan di tempat. Tidak bisa, ini adalah petunjuk dari perkumpulan rahasia teratai hitam. Selain itu, kita juga belum memahami cara kerja benda jahat ini. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Apa kita akan membiarkan benda jahat seperti ini merajalela di dunia? Kita bisa menyimpannya. Kamu yang akan bertanggung jawab. Gawat, benda ini akan lepas kendali. Gawat, cepat, kita tahan bersama-sama. Kumohon, selamatkan dia. Selamatkan anakku. Dia baru berumur 10 tahun. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya. Memecahkan cermin untuk mengembalikan kehidupan. Bantu aku menahannya. Dengan darah hakimku, kuperintahkan kau pecah. Hao, kamu sudah sadar. Terima kasih banyak, Juragan Lu. Cermin perunggu ini memang aku yang membawanya pulang. Seharusnya aku yang menanggung tanggung jawab ini. Terlahir dengan tulang hakim, reputasimu memang bukan isapan jempol belaka. Tapi hatimu terlalu lembut. Benda jahat seharusnya dihancurkan sampai tuntas. Tanpa menyisakan masalah di kemudian hari. Aku punya prinsipku sendiri dalam melakukan sesuatu. Kuharap prinsipmu itu tidak akan membunuh lebih banyak orang. Orang-orangku sudah pergi, menggeledah balai lelang. Asal-usul benda jahat seperti ini tidak diketahui. Harus diusut tuntas. Halo, Bu, kami dari Departemen Investigasi Kriminal. Mohon kerjasamanya dengan kami untuk melakukan penyelidikan mengenai cara pembelian cermin perunggu ini. Kak, ada sesuatu di depan pintu. Itu adalah tanda dari perkumpulan teratai hitam. Mereka memperingatkan kita. Ini adalah surat tantangan baru. Apapun itu, karena mereka sudah mendatangi kita. Kita akan menyerang lebih dulu, mencari tahu kebenarannya, dan membasmi mereka sampai tuntas. Halo, Xie Yao, aku ada sedikit masalah di sini. Kamu bisa datang ke sini. Sepertinya aku menabrak orang. Kamu tidak apa-apa. Orangnya mana? Aku tidak apa-apa. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sesosok bayangan. Tapi tidak tahu kenapa menghilang lagi. Sudah, tidak apa-apa. Naik ke mobil dulu. Aku antar kamu kembali ke pegadaian. Baru kita bicarakan lagi. Ayo, pelan-pelan. Hati-hati melangkah. Kunci ini bukanlah sesuatu yang seharusnya kamu miliki.
Apa itu tulang pengganti kematian? Aura orang mati dilekatkan pada tulang hewan purba. Setiap kali terjadi kecelakaan, ia akan diam-diam mencari orang untuk mati menggantikannya. Setelah 3 kali. Ini sudah yang keberapa kalinya? Yang ketiga kalinya. Apa mobilmu pernah kamu pinjamkan kepada orang lain? Iya. Setelah mobilnya dikembalikan, terus terjadi hal-hal aneh. Gawat. Ayo kita ke lokasi kejadian. Di sini ada sebuah jimat lagi. Mereka lagi. Perkumpulan rahasia teratai hitam. Duduk yang tenang, waktunya telah tiba. Makhluk-makhluk itu akan kembali mencarimu. Kita harus membuat mereka membayar semua perbuatannya. Tuhan yang sebenarnya. Jangan takut, Kak Koko. Kakakku akan melindungimu. Remnya blong, mobilnya jalan sendiri. Lihat jalan. Ah, Aku hanya bisa menahannya sebentar. juragan hebat sekali. Aku takut setengah mati. Tenang saja, Kak Koko. Sekarang sudah tidak apa-apa. Juragan Pavilion Sie saat ini, Lu Fei, Kapten Departemen Investigasi Kriminal untuk kasus-kasus aneh, Jing Jian, diperintahkan untuk menyelidiki perkumpulan rahasia teratai hitam. Kamu juga datang karena perkumpulan rahasia teratai hitam. Akhir-akhir ini mereka sering beraksi di kota Jiang. Pihak berwenang sudah membentuk satuan tugas khusus. Aku yang bertanggung jawab menangani kasus-kasus khusus ini. Boleh, tapi kalau kamu melewati batas, aku sendiri yang akan menangkapmu. Kakakku ini bicara apa sih? Haha. Tim 1, tutup lokasi kejadian. Kumpulkan sampel sisa energi jahat. Tim 2, kejar petunjuknya. Juragan. Barang yang juragan minta sudah kubelikan. Inilah guci harta karun yang kamu inginkan. Katanya guci harta karun ini, setiap hari bisa menghasilkan sebatang emas. Loh, aduh, ternyata benar, ya. Wah, kita bakal kaya raya. Ini asam urat pekat, kan? Kalau barang-barang ini sampai beredar di pasaran, akan berapa banyak orang yang jadi korban? Bukan jadi korban, tapi dimakan. Bau sekali. Ini adalah bau setelah dicerna. Lagi pula ini bukan untuk mencari kekayaan. Ini untuk memelihara wabah. Ada orang yang ingin mengubah seluruh kota Jiangcheng menjadi sebuah altar raksasa. Aku sudah bekerja sama dengan polisi kota Jiangcheng. Semua pasar gelap yang diketahui di kota Jiangcheng sudah ditutup. Tapi tidak ada gunanya. Masih terus bermunculan tanpa henti. Ada orang yang membangun pabrik pembakaran di bawah tanah yang lebih dalam. Kita harus menemukan wadah induknya. Hanya akan menjadi semakin banyak. Setangkai teratai hitam terbalik. Di dalam pori-pori pasirnya ada pasir sumsum manusia. Pasir sumsum dicampur dengan tanah liat lalu dibakar. Ini adalah ilmu sihir yang paling rendah, dan juga yang paling beracun. Ini adalah stempel kering karakter Wang. Sudah ada hasilnya. Sebelah barat kota. Sesuai dengan petunjuk di catatan itu, tempat itu adalah pabrik keramik utama yang sudah lama ditinggalkan. Aku sedikit takut, tapi aku masih bisa bertarung. Jangan bicara sembarangan. Ada sesuatu di udara sini. Jangan-jangan ini bahan baku untuk wadah anaknya. Kenapa orang-orang ini seperti robot? Sama sekali tidak ada reaksi.
Mereka menggunakan botol ini untuk mengendalikan pikiran semua pekerja. Manis kecilku, ternyata menggunakan sihir boneka untuk membuat manusia kerja Rodi. Benar-benar sudah gila. Beraninya menggunakan teknik pengendalian pikiran untuk memproduksi massal benda-benda jahat. Jangan gegabah. Ada di dalam. Anak yang dikandung oleh wadah induk akan segera keluar. Serang. Benda apa itu? Dua serangga yang tidak tahu diri, berani-beraninya mau menghancurkan kedatangan Tuan Sekte Teratai Hitam. Nikmatilah pesta kematian kalian. Xie Yao, Linger, mundurlah ke belakangku. Jangan sampai darah kotor makhluk jahat ini mengenaimu. Lu Fei. Linger, bahaya. Dasar muka dingin, jangan mati. Sebentar lagi giliran kalian. Jangan Yin, jangan terburu-buru. Jing Jian. Raja. Raja lagi. Ternyata ini semua rencana besar. Kamu cepat pergi. Aku akan menahan mereka. Mau lari kemana? Melihat keadaannya, hari ini kalau bukan dia yang mati, ya kita yang mati. Kakakmu ternyata bisa memurnikan energi Dao yang tercemar. Makhluk ini bukan makhluk jahat biasa. Memangnya kenapa kalau tahu kelemahannya? Kekuatan langit dan bumi, tebas. Awas. Bos, cepat. Aku sudah tidak tahan lagi. Huzi, cepat. Linger, baskom itu, ya. Linger, kamu sembunyi yang benar. Mau pergi, sudah tanya pada kuas penghakimku belum? Jangan. Huzi, jangan gegabah, biarkan dia hidup. Kamu dicurigai terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan, perkumpulan ilegal, dan menyebarkan barang berbahaya. Sekarang, aku secara resmi menangkapmu. Menangkapku. Semua yang telah kamu lakukan, semuanya akan dicatat dalam arsip. Yang menantimu akan menerima hukuman berat dari hukum. Kak, cepat lihat, ada sesuatu di langit. Jalan angkang dan juga angka 14. Masih belum puas bermain, Ketua Sekte Teratai Hitam. Ibu, Anda ini kenapa? Ibu, cepat bangun. Saya mohon, selamatkan anak saya. Dia masih hidup. Tapi dia sudah seperti orang mati. Ibu, jangan panik. Masuk dulu, ceritakan pelan-pelan. Teknik ini adalah penarikan inti spiritual. Apa itu? Seperti menggunakan sebuah kail untuk menarik sebagian inti spiritualnya. Orang yang melakukannya sungguh keji dan licik. Akhir-akhir ini, apakah dia pergi ke tempat yang tidak beres? Tidak ada.
Setiap hari dia hanya pergi dan pulang sekolah. Oh ya, minggu lalu, sekolahnya mengadakan kegiatan melukis di sebuah taman bermain terbengkalai di pinggir kota. Kegiatan melukis. Setelah pulang dari sana, dia langsung jatuh sakit. Begitu pulang, langsung jadi begini. Dipanggil siapapun tidak merespons. Hasil pemeriksaan di rumah sakit semuanya normal. Tapi penyebab penyakitnya tidak bisa didiagnosis. Saya sudah benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Inti spiritual, jiwa dan raganya harus lengkap, tidak boleh kurang satu pun. Inti spiritual anak ibu, telah ditarik paksa oleh seseorang menggunakan ilmu hitam. Sudah dikunci, akan sangat sulit untuk mengambilnya kembali. Tuan, asalkan Anda bisa menyelamatkan anak saya bersedia melakukan apa saja. Tenanglah, malam ini kami akan pergi ke taman bermain terbengkalai itu untuk melihatnya. Anda temani saja anak Anda di rumah sakit. Tuan, si Wang Zhen ini lagi, benar-benar gentayangan. Sudah aku cek, taman hiburan terbengkalai yang disebut oleh Zhang Lan. Ternyata adalah taman hiburan bintang kejora ini. Memangnya ada masalah apa dengan taman hiburan ini? Taman hiburan ini beberapa tahun yang lalu karena kasus orang hilang, diperintahkan untuk ditutup. Tapi yang aneh adalah, waktu itu, seorang saksi yang aktif bekerja sama dalam penyelidikan, Wang Dehai, juga menghilang secara misterius setelah kejadian itu. Sampai sekarang, hidup tak terlihat orangnya, mati tak terlihat jasadnya. Tulisan di secari kertas dari pabrik pembakaran Tempo hari itu, berasal dari ilmu hitam yang sama. Kenapa ini seperti SMS spam, dikirim terus-terusan? Berani sekali dia mengganggu si imut ini. Iya, dia percaya diri kita tidak akan bisa menemukannya. Huzi, siapkan peralatannya. Siap, bos. Aku jamin semua lengkap. Kamu berjaga di luar. Gunakan drone untuk memantau dari atas. Situasi di dalam, sepertinya lebih rumit dari yang kita bayangkan. Kalian hati-hati. Malam ini kita masuk ke taman ini. Mau itu sarang naga atau kandang macan sekalipun. Kita harus membawa sumber spiritual anak itu kembali. Bos. Tempat ini kelihatannya seram sekali. Ya, bos. Ini bolanya kok bisa bergerak sendiri. Lu Fei, pencitraan thermal droneku menunjukkan, di dalam tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tapi pembacaan energinya tidak normal. Interferensinya sangat kuat. Bos, sepertinya aku nggak usah masuk. Ya. Huzi, sarang ular saja kamu berani masuk. Masih takut apa lagi? Ayo, masuk dan kita lihat. Paling-paling aku sembunyi di belakang bos saja. Kita masih harus turun, ya. Apa? Aduh. Petak umpet, petak umpet. Di mana bayanganmu? Bos, di dinding banyak sekali bayangan. Jangan lihat dindingnya lagi. Ikuti aku, jangan sampai salah langkah. Lu Fei, aku tidak bisa melihat kalian dari sini. Sinyalnya terputus. Kita masuk ke dalam sebuah penjara. Di sini, aturannya ditentukan oleh dia. Satu lagi. Bos, wanita ini kelihatannya lebih menyeramkan daripada bayangan-bayangan tadi. Aura jahat dan kebenciannya kuat sekali. Tapi, ada sedikit perbedaan. Apa kau yang mencelakai anak Zhang Lan? Semuanya berlindung di belakangku. Arwah-arwah ini tidak beres. Hentikan. Mereka tidak bersalah. Kau menggunakan sumber spiritual mereka sebagai senjata. Kak, coba lihat baik-baik arwah-arwah itu. Dia menggunakan cara ini untuk menyembunyikan sumber spiritual para pasien itu. Di dalam benda-benda, dia bukan mau menyakiti orang. Dia menyembunyikan sumber spiritual para pasien, agar dia, yang itu tidak bisa menemukannya. Sumber spiritual anak Zhang Lan, seharusnya juga disembunyikan olehnya. Dengan cara yang sama, dia sudah menyembunyikannya. Sang penguasa ada di bawah. Kamu selama ini melindungi mereka di sini. Pasti berat, ya.
Aku namaku Xiaoya. Aku takut padanya. Dia akan memakan kami. Dia datang setiap malam. Membawa pergi satu orang. Memakan manusia. Ini psikopat macam apa ini? Aku akan mengantar kalian. Ayo kita pergi. Kau melakukannya dengan sangat baik. Sekarang, serahkan sisanya padaku. Bawa aku menemuinya. Kak, penguasa wilayah ini terusik. Dia sedang mendekat. Wilayah ini adalah teritorinya. Posisi kita sangat tidak menguntungkan. Sudahlah, kita sudah terlanjur di sini. Mana ada tamu yang tidak bertemu dengan tuan rumah? Itu dia orangnya. Xiaoya, anakku yang manis. Kamu penurut sekali, mau berinisiatif membawa tamuku ke sini. Sial, apa-apaan ini? Baunya busuk sekali. Wilayah makhluk jahat dan arwah penasaran. Tingkat C+. Tingkat iblis ganas. Aturan menjadikan nafsu sebagai penjara. Semakin kuat siksaannya, semakin kuat wilayahnya. Siapapun yang melawan akan langsung dibunuh. Anak baik, kemarilah. Aku akan memberimu hadiah. Manisnya. Bos, hati-hati, kulitku tebal, dagingku keras. Biar aku yang menahannya. Sungguh mengharukan. Sayangnya, di tempatku ini, semakin kalian meronta, aku justru akan semakin bersemangat. Selamat datang di surga abadiku. Xiaoya, ikuti kata hatimu. Sekarang, tatanan langit dan bumi, kebaikan dan kejahatan, kembali ke tempatmu. Segel. Menyiksa para pasien. Mengubah jiwa mereka menjadi sumber energi. Kejahatanmu harus dibayar dengan nyawa. Aku, atas nama pewaris ilmu gaib keluarga lu, menghukummu untuk musnah sepenuhnya. Musnah. Ilmu sihirnya sudah dipatahkan. Pemilik toko. Terima kasih, terima kasih. Bahan dari bros ini. Dan juga setelah itu. Ada kamera lubang jarumnya. Benar, ada orang yang menggunakan benda semacam ini untuk terus mengikutimu, mengamatimu, bahkan memelihara takdirmu. Dia sepertinya ingin kamu pergi menghancurkan markas-markas sekte teratai hitam satu persatu untuk meningkatkan kekuatan warisan ilmu gaibmu. Di sini ada sebaris tulisan kecil. Lu Fei. Panti rehabilitasi Jingxin yang kamu sebutkan itu, ada penemuan penting. Penemuan apa? Panti rehabilitasi itu, pemegang saham terbesarnya juga bermarga uang. Namanya Wang Zheng. Selain itu, orangku menemukan semua anggota inti sekte teratai hitam. Setelah gagal dalam menjalankan misi penting, semuanya akan dikirim ke panti rehabilitasi ini untuk menjalani apa yang disebut sebagai perawatan. Aku mengerti. Sesuai dengan yang kamu katakan, aku menggunakan beberapa koneksi untuk memeriksa panti rehabilitasi Jingxin, beserta seluruh arus dananya. Ada hasilnya. Aku menemukan bahwa setiap selang waktu tertentu, mereka akan menyalurkan dana ke sebuah yayasan di luar negeri.
Sejumlah dana yang sangat besar disuntikan. Nama yayasan itu Adalah Wangxi Media. benar, dan aku juga menemukan. Sebelumnya, dimulai terlebih dahulu di internet, beberapa insiden perundungan siber skala besar. Dalang dibalik beberapa kasus bunuh diri, semuanya mengarah pada perusahaan ini. Apa tujuan mereka? Sepertinya mereka menggunakan suatu cara untuk mengumpulkan emosi negatif manusia. Di boneka porselen Xiaoya, kenapa ada huruf Wang? Sebenarnya kamu, mau aku melihat apa? Aku sekarang masih tidak bisa gegabah pergi ke sanatorium Jingxin. Kalau tidak, aku pasti akan menyeretmu keluar sendiri. Bos, aku sudah memikirkannya. Aku ingin berguru padamu untuk belajar ilmu Tao. Nanti aku juga ingin sepertimu, membasmi iblis dan siluman. Kamu, latih dulu jurus dasarmu, baru bicara lagi. Istirahat dulu, tambah asupan gula. Jangan sampai pingsan karena kepanasan sebelum lulus latihan. Mau belajar? Boleh, lewati dulu ujian dariku. Kalau kamu bisa bertahan sebelum secangkir teh ini kuhabiskan, tidak menyerah, kamu kuanggap lulus. Aduh, aduh. Sialan, kayu ini sudah jadi siluman. Dia bisa melawan. Dia punya emosi. Bos, benda ini mainnya curang, iya. Benda jahat yang dirasuki arwah, tonggak kayu pembalas, tingkat, kelas D, kelas arwah gentayangan. Apa maksudnya itu? Peraturan? Jika dipukul sekali, wajib membalas sekali. Jika jurus lawan mengandung niat jahat, atau pikiran lain saat menendang balik, kekuatan dan kecepatannya akan berlipat ganda. Jurusku sudah benar. Mana ada aku punya niat lain? Aduh, aduh. Sepertinya master tonggak kayu kita, emosinya besar, ya. Kamu Huzi, kan? Ada paket untukmu, tolong tanda tangan. Mau pamer ke siapa? Wow sekali. Ini dibuat dari sesuatu yang ada di tubuh iblis. Dilipat dari kertas dan kain lapuk yang direndam air. Ini bangau kertas pencabut nyawa yang menyerap kesadaran manusia. Benda jahat, bangau kertas pencabut nyawa. Memangnya benda ini bisa apa? Nggak ada yang istimewa. Ini cuma benda busuk pemakan energi vital manusia. Sekarang ada alasan untuk pergi ke panti jompo itu. Sinyuan, jangan kamu geledah lagi. Itu uang pensiun kita. Bagaimana bisa aku? Apa yang telah kulakukan pada ayah dan ibu? All in. Walaupun menang uang itu asyik banget, tapi kok bisa aku menang terus? Lu Fei dalam masalah. Sepertinya rencana ke panti jompo harus ditunda. Suaminya, Chen Xinyuan, 3 hari lalu pergi ke Makau untuk perjalanan dinas. Tapi sekarang dia tidak bisa dihubungi. Namun, kartu kreditnya malah tercatat di sebuah kasino ilegal di kota Jiangzheng. Dengan catatan transaksi dalam jumlah besar. Sahabatku curiga dia dikendalikan orang lain. Tunggu apa lagi, bos? Kita menyamar dan ikut main beberapa ronde. Kenali dirimu, kenali musuhmu. Kalau kamu yang pergi, cuma akan kalah lebih cepat. Hanya akan membuat roh jahat itu makan lebih kenyang. Sabar, kita ke rumahnya dulu untuk lihat-lihat. Benda jahat biasanya akan menyerang kerabat terdekat lebih dulu, untuk memastikan inang yang ditumpanginya bisa dimanfaatkan olehnya lebih lama. Anakku, kenapa kamu begitu bodoh? Uang judi itu, mana bisa menang setiap saat? Dia sampai marah hingga muntah darah. Paman,
Bibi, jimat ini bisa melindungi jantung kalian untuk sementara waktu, agar tidak diganggu energi jahat. Nak, kamu ini siapa? Ini adalah Xie Zihao yang sangat tersohor. Juragan Pegadaian saat ini. Sebaiknya segera ke rumah sakit saja. Serahkan saja sisanya pada juragan kami. Yo, mau kemana, nih? Pergi, maju selangkah lagi. Akan kupatahkan kaki kalian. Kawan, jangan terburu-buru. Kami hanya mencari si Chen. Kembali saja main game sana. Chen Xinyuan tidak ada di sini. Kalian semua silakan pulang. Kalau begitu, biarkan kami. Bawa sedikit oleh-oleh. Iya, susah melapor kalau pulang dengan tangan kosong. Sepertinya kalian harus diberi pelajaran. Silakan. Tapi nanti, apa kalian akan kehilangan satu lengan? Atau satu kaki? Aku tidak bisa jamin. Bocah, aku ingat wajahmu. Berani-beraninya ikut campur urusan bos Wang kami. Kau akan tanggung sendiri akibatnya. Antar ayah dan ibu Chen ke rumah sakit dulu. Chen Xinyuan sepertinya pergi berjudi lagi. Kita kembali ke Pegadaian, siapkan rencana untuk besok malam. Siapa? Sih, terburu-buru sekali. Juragan, tolong saya. Di dalam kepalaku. Di dalam kepalaku ada orang yang terus berteriak. Menyuruhku pergi berjudi. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Bangun dulu. Coba ceritakan baik-baik. Ini adalah barang berharga terakhir yang aku punya. Aku mohon, gadaikan ini dan tolong aku. Uang tidak mengenal berharga atau tidak. Hanya nyawa yang mengenal penting atau tidak. Lap dulu wajahmu. Orang jahat menjadi jahat, karena mereka serakah dan tidak pernah puas. Dan tidak punya batasan moral. Orang biasa juga bisa serakah. Tapi di dalam hati mereka masih tersisa sedikit nurani. Kamu belum jahat sampai ke tulang. Ikut aku. Iblis kelas D yang merasuki benda untuk mengendalikan manusia. Kalau menang, dicatat sebagai utang. Kalau tidak berjudi, nyawa taruhannya. Aku bertanya, kamu menjawab. Apa kamu bersedia menggunakan pendapatan non-kerjamu selama 10 tahun ke depan, beserta keberuntunganmu, untuk ditukar dengan kedamaian di sisa hidup orang tuamu? Aku bersedia. Kalau begitu, aku tanya sekali lagi, apa kamu bersedia menghadapi dirimu yang sebenarnya? Mengakui bahwa kamu berjudi bukan karena dipaksa oleh ilmu hitam, melainkan dirimu sendiri, yang dari awal memang ingin kaya mendadak lewat judi. Aku mengaku. Aku sudah gelap mata. Aku bersalah pada istriku, bersalah pada ayah dan ibuku. Baiklah, masih ada waktu untuk menyelamatkanmu. Gadaikan 10 tahun ke depan, keberuntungan dan pendapatan non-kerjamu, demi kedamaian orang tuamu. Buatlah perjanjiannya. Ambil kantong jimat ini. Ini bisa membersihkan aura hitam di tubuhmu. Terima kasih. Huzi, tugasmu malam ini adalah menjaga orang tua Chen Xinyuan. Siap, bos. Siapapun yang datang dari kasino itu, apapun cara yang mereka gunakan, jangan biarkan mereka mendekati ruang rawat inap sedikitpun. Tenang saja, bos. Xie Yao, hubungi semua media dan koneksi yang bisa dihubungi. Siapkan rencana untuk opini publik. Mengerti? Selain itu, siapkan sejumlah dana. Bersiaplah kapan saja untuk membayar ganti rugi kepada para penjudi tak bersalah lainnya di kasino. Malam ini, aku akan membuat kasino itu lenyap sepenuhnya dari kota Jiangzheng. Formasi pelindung agung kasino Jingjian. Model, kuserahkan padamu. Hanya formasi pengumpul energi negatif kecil saja. Aku sama sekali tidak menganggapnya. Ikatan pelindung level D, ditingkatkan. Dari mana datangnya gelang tangan ini? Semua penjudi yang masuk ke kasino, wajib memakainya. Ini adalah tiket masuk, sekaligus pengikat jiwa, dan sekali dipakai, itu sama dengan membuat perjanjian dengan kasino. Apa yang akan terjadi kalau dilepas? Kalau mau dilepas di tengah jalan, energi jahat dari perjudian ini akan langsung berbalik menyerang. Ringannya, akan jadi gila. Beratnya, akan mati. Sudah kubantu melepaskannya, tidak perlu khawatir. Terima kasih. Terima kasih Tuan Muda, lu sudah menyelamatkan nyawaku lagi. Bang Huzi, isi tasmu apa saja, sih? Kok baunya bawang putih? Ada minyak angin dan camilan pedas juga. Apa kamu mau mati bersama dengan roh jahat? Nah,
ini kamu tidak mengerti. Bawang putih mengusir roh jahat, minyak angin untuk menyegarkan pikiran. Camilan pedas itu untuk menambah stamina. Ada yang memperhatikan kita. Berhenti, muka kalian berdua asing. Kalau mau main di sini, harus buat kartu dulu. Hei, aku bicara denganmu. Tuli, ya. Aku akan melindungi adik Chen. Formasi pelindung rendahan seperti ini, biar aku yang hancurkan. Ah, arwah-arwah kecil ini biar aku yang hadapi. Kamu selesaikan dengan cepat. Di mana Wang Zheng? Aku tidak tahu. Aku cuma bekerja, ampuni aku. Mulai prosedur pemurnian. Model kasino ini sudah tidak ada gunanya lagi. Gawat, tempat ini akan runtuh. Tidak, buku catatannya. Huzi, kamu jaga Chen Xinyuan di sini dulu. Baik, roh jahat itu seharusnya masih ada di sekitar sini. Kita periksa ke ruang manajer. Keserakahan melahirkan iblis. Kembali ke asalmu yang suci, hancurlah. Mingge, jangan sentuh benda ini. Benda ini sepertinya 100 kali lebih berbahaya dari roh jahat yang tadi. Uangmu sudah berhasil kuambil kembali. Tapi, sesuai perjanjian, semua rezeki nomplokmu selama 10 tahun ke depan, beserta semua keberuntunganmu, kuambil. Lalu apa yang akan terjadi padaku? Mulai sekarang, beli lotre tidak akan menang sama sekali. Sahammu akan merah semua. Jangan harap dapat rezeki nomplok lagi. Jaga dirimu baik-baik. Terima kasih, Tuan. Aku tidak akan berjudi lagi. Aku bersumpah, aku tidak akan berjudi lagi. Saya pulang. Terima kasih, Tuan. Ayah, ibu anakmu ini tidak berbakti. Kak, meskipun roh jahat serakah di kasino itu sudah musnah, tapi dia hanyalah pelaksananya. Yang benar-benar mengerikan adalah buku catatan takdir ini. Ini bukan lagi sekadar ilmu hitam yang mencelakai orang. Ini adalah kejahatan yang terorganisir dan terencana. Aku sarankan, kita segera menyerahkan buku catatan ini kepada pihak berwenang. Dan biar orang-orang kita yang melakukan pemeriksaan menyeluruh. Tidak boleh. Karena kita sudah menemukan jejaknya, kita harus mengikutinya sampai menemukan dalangnya. Aku sendiri yang akan menghadapi mereka. Aku sudah memeriksa panti rehabilitasi Jingxin ini. Semua informasi bisnisnya, semuanya sempurna tanpa celah. Biar kutunjukkan siapa dalang di baliknya. Wang Zheng. Dialah pengendali sebenarnya, sama seperti beberapa insiden sebelumnya. Semuanya mengarah pada Wang Zheng. Di permukaan adalah panti jompo amal, tapi di baliknya tidak sesederhana itu. Di permukaan adalah panti jompo amal, tapi sebenarnya panti jompo Jingxin. Aku curiga mereka menggunakan cara yang sama untuk menguras energi kehidupan manusia. Bos, kalian sudah selesai belum? Aku benar-benar cemas nih. Kenapa kamu ribut-ribut begitu? Informasi dari tim belum datang. Jangan panik. Buku besar takdir makhluk jahat, memperlakukan manusia layaknya hewan ternak. Setelah menandai tingkat kematangan mereka,
Sepertinya sudah waktunya untuk dipanen. Kakak benar, saat mental mereka paling rapuh, atau saat hasrat mereka berada di puncaknya, mereka diserahkan kepada pembeli di tingkat atas, untuk dikuras energi kehidupannya atau seluruh takdirnya. Xie Yao, aku perlu tahu rute penyerahannya. Berdasarkan yang disebutkan di buku besar, ada beberapa lokasi serah terima, dan hubungan personel di kasino. Aku berhasil menghubungkannya menjadi sebuah rute transportasi logistik yang tetap. Wah, pintar sekali, punya rencana pula. Memangnya semua orang sebodoh Kak Huzi? Xie Yao, lanjutkan. Titik akhirnya adalah panti jompo Jingxin. Lu Fei, aku mendapatkan formulir pendaftaran pengunjung panti jompo itu, salinan fotokopinya. Yang lebih penting, di buku yang baru saja kamu suruh aku periksa, di halaman terakhir buku besar itu, aku menemukan sebuah aksara Zutuan, sebuah cap kering. Sengaja sekali kasih petunjuk buat memancingku. Selamat datang untuk Anda berempat. Panti jompo Jingxin kami, paling menyambut orang yang penuh kasih seperti Anda, dan orang-orang yang baik hati. Biar kami lihat-lihat sendiri dulu. Orang-orang ini aneh sekali. Hei, Pak Manajer, wah, masakan ini baunya harum sekali. Jangan dimakan. Di dalamnya ada rumput penjerat jiwa, dan zat-zat busuk yang terkontaminasi energi jahat. Kalau kamu makan, kamu tidak akan bisa kabur lagi. Para lansia ini kelihatannya penuh semangat. Pasti ada hubungannya dengan area terlarang di gunung belakang itu. 3 kali sehari, diserap secara berkala. Daya hidup dan energi vital para lansia ini disalurkan melalui pipa ke mesin induk. Mesin induk menyerap daya hidup. Tapi mereka kelihatannya sehat-sehat saja. Kok, itu hanya kelihatannya saja dari luar. Mesin induk akan berdasarkan takdir dan catatan di buku besar, menyerapnya sesuai porsi. Bagian dalam tubuh mereka mungkin sudah lama kosong. Bukan cuma itu, para karyawan juga ikut diserap. Anjir, pekerja pun nggak dilepaskan. Apa yang Bapak ini katakan? Asisten Wang, kami sangat puas dengan lingkungan di panti Anda. Kami berminat untuk menyumbangkan sejumlah dana untuk meningkatkan fasilitas di panti ini. Wah, itu bagus sekali. Panti jompo Jingxin kami paling menyambut orang yang penuh kasih. Bau banget. Jimat-jimat ini bergerak. Ya ampun, tikus ini besar sekali. Apa yang menetes dari mulut mereka itu? Jijik sekali. Kawanan tikus mutasi energi jahat, level C. Aturan, memakan energi jahat dan keserakahan. Hidup berkelompok dan suka berkelahi. Kalau begitu, apa yang ditakuti benda ini? Bagaimana cara kita melewatinya? Rasa takut, aura kebencian yang lebih kuat dari mereka. Sarang induk mereka seharusnya ada di sekitar sini. Sudah mau sampai. Untuk mencegah kita jalan di tempat. Cepat pergi, tempat ini tidak akan bertahan lama. Makhluk-makhluk ini tidak ada habisnya. Xiao ya, kamu kenapa? Sial, aura kebencian ini kuat sekali. Cukup, Xiao ya, cepat kembali. Tuan Lu, Ini kenapa diriku yang dicermin tersenyum? jangan sembarangan melihat, hati-hati bisa celaka.
Di mana ini? Ibu. Maafkan aku hanya punya ini. Aku tidak becus, membiarkan ibu kelaparan saat masih hidup. Bahkan setelah meninggal pun, aku tidak bisa membuatmu makan sampai kenyang. Maafkan aku. Tidak, jangan. Jingjian, kalau bukan karena kamu berhati lembut waktu itu, tidak akan jadi seperti ini. Fondasi 100 tahun keluarga Suanmenku hancur olehmu. Karena sebuah kebaikan hati. Bukan begitu, guru. Aku salah. Lu Fei, kamu terlalu lemah. Kuas penghakiman menjadi ternoda di tanganmu. Keluarga Lu kita tidak membutuhkan seorang pecundang yang hanya bisa mengandalkan orang lain. Kakek, cucumu ini tidak berbakti. Cucumu ini tidak berguna. Aku telah mempermalukan kakek, telah mempermalukan keluarga Lu. Kakak, sadarlah, ini semua palsu. Ini hanya ilusi, kakak. Ini Linger, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Gunakan jalanmu, gunakan hati penghakimanmu. Beritahu dia siapa penguasa di sini. Benar kakekku. Tidak akan pernah berbicara padaku seperti ini. Dia hanya akan mengharapkan yang terbaik untukku. Berharap aku bisa melampaui dirinya. Jadi, kamu itu palsu. Hancur. Kak, akhirnya kakak sadar. Kak Huzi dan yang lainnya masih terjebak dalam ilusi. Iblis tingkat B, ya, menggunakan emosi negatif para penyusup, dan penolakan diri sebagai bahan bakarnya, untuk memberikan energi pada koridor cermin. Aku selalu mengira batinku sudah kuat dan teguh, tidak takut pada apapun. Tak kusangka, ternyata aku juga bisa merasa takut. Aku juga takut ibuku di alam baka tidak cukup makan. Takut aku tidak punya kemampuan apa-apa. Rasa takut itu wajar bagi manusia. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Kakek bilang, seorang hakim menghakimi para iblis, yang dinilai adalah hati manusia. Tapi sebelum itu, kita harus bisa melewati rintangan di dalam hati sendiri. Aku tidak tahu apakah dalam ujian kali ini, aku sudah berhasil melewati rintangan itu. Rasa takut membuktikan kalau kita masih manusia, bukan mesin yang dingin tanpa perasaan. Di sini bau sekali, tapi aku tetap harus keluar menemani kalian. Linger, kamu sudah bekerja keras. HMPH, aku harus mengawasi kalian setiap saat. Aduh, nona muda, kamu menginjak tikus mati. Kak Huzi, gendong aku. Huzi, kamu menakut-nakutinya lagi. Ayo jalan. Aku jadi ingin lihat. Ada apa lagi yang menunggu kita di depan? Bos, apa ini yang mereka sebut? Bos penjaga level itu? Iya, benda ini apa ini Gundam? Apa ini bisa dihancurkan? Iblis baju zirah baja, setara kelas B, dengan inti roh manusia hidup sebagai pusatnya, menggunakan daging ratusan binatang buas dan kerangka baja, lalu diciptakan, di mana titik lemahnya, apa serangan biasa bisa mempan. Simbol pengendali pusatnya, berada di cekungan kerangka di belakang lehernya. Selama simbol itu masih utuh, meskipun kau menghancurkannya hingga berkeping-keping, dia bisa menyusun kembali dirinya dalam 10 tarikan napas. Setara kelas B, sepertinya mereka mengerahkan semua kemampuannya, jimat biasa, terhadap monster gabungan ilmu hitam. Dan teknologi seperti ini, efeknya mungkin akan terbatas. Biar aku uji dulu kemampuannya. Mantra 5 guntur. Huzi, hati-hati. Kak Huzi, kamu tidak apa-apa. Lumayan, lebih menantang daripada boneka kayu. Simbol pusatnya akan menyala selama 3 tarikan napas untuk mengisi daya, dan meredup selama 3 tarikan napas untuk mendingin. Jadi sekarang, apa yang harus kita lakukan? Jingjian, gunakan pedangmu untuk menahannya dari depan. Huzi, peluk kakinya, jangan biarkan dia berbalik. Beri aku jeda waktu 3 tarikan napas. Mengerti? Siap, dijamin selesai tugasnya. Bau apa ini? Harum sekali. Saking harumnya sampai membuat mual. Kak, yang kita cari, seharusnya ada di balik pintu itu. Kakak Jingjian, hati-hati. Manajer, cepat. Kekuatan benda ini besar sekali. Aku tidak bisa menahannya lebih lama. Meminjam kekuatan langit dan bumi. Serangan semesta hancurkan.
Hebat juga Anda, manajer Lu. Lain kali kalau ada pekerjaan seperti ini lagi, bisakah kita cari tempat yang sedikit lebih bersih? Sebaiknya jangan ada lain kali lagi. Aduh, bau. Wang Zheng adalah kakek Wang yang membuka lapak di persimpangan jalan antik itu. Kakek Wang yang bilang dahiku menghitam. Itu dia. Yang memberiku kartu nama. Yang bilang aku ditakdirkan hidup sendiri. Orang hebat yang menyuruhku cepat-cepat meninggalkan pegadaian. Tidak benar. Di wilayahku, seharusnya kau memanggilku dengan hormat, Ketua Lu Fei. Akhirnya kita bertemu. Cermin perunggu itu, sengaja ku buat kau mendapatkannya. Undangan aneh yang kau terima itu, aku yang menyuruh orang untuk mengirimkannya. Bencana di jalan antik itu, juga sengaja kau rencanakan. Di jalan antik, semua bencana yang kau hadapi, semuanya adalah latihan yang telah kupersiapkan. Dengan saksama untukmu. Kau mencelakai begitu banyak orang. Hanya demi keinginan egoismu. Bukan hanya itu, jika menyatu dengan garis keturunan khusus, takdir bisa diubah dan melawan kehendak langit, mencuri ciptaan langit dan bumi. Tidak buruk, jauh lebih pintar daripada kakekmu. Sudah, jangan banyak basa-basi. Sekarang, serahkan nyawamu padaku. Jangan biarkan pikiranmu kacau. HMPH, jangan terburu-buru. Ini hanyalah hidangan pembuka. Arwah kecil, apa yang kau tahu? 10 tahun. Bukan, yang kuinginkan adalah hidup abadi bersama langit dan bumi. Omong kosong, kehidupan abadi tidak bisa didapat dengan mengorbankan nyawa manusia. Kau ini iblis. Aku bersembunyi di jalan antik selama 100 tahun, menyaksikan semua kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian di dunia manusia. Keserakahan, kebencian, kebodohan, dan dendam. Aku sadar, dendam kesumat adalah kekuatan terkuat di dunia ini, dan juga yang paling mudah didapatkan. Jadi, aku pun mulai menjadi seorang penggembala. Mulai menggembala, enak sekali kau bicara. Kau hanya menganggap manusia sebagai hewan ternak. Hewan ternak? Bukan, mereka adalah pupukku. Aku diam-diam menyebarkan ilmu hitam, menciptakan bencana, membimbing mereka yang berniat jahat, dan yang terjerat oleh nafsu menuju kehancuran. Lalu mengumpulkan dendam kesumat yang muncul setelah kematian mereka, untuk menyirami teratai hitamku yang satu-satunya ini. Jadi, kejadian di desa Huangjiao, pabrik tembikar, dan sanatorium itu, semua itu perbuatanmu. Betul. Semua makhluk jahat yang kalian temui, mulai dari koin iblis di desa Huangjiao, sampai gundukan daging dan darah di pabrik tembikar itu, hingga sanatorium ini, semua itu bukanlah kebetulan. Mereka semua hanyalah sapi dan domba di peternakanku, pupuk yang telah kupersiapkan dengan saksama, untuk teratai hitam kesayanganku ini. Dasar kau tua bangka gila, kau anggap nyawa manusia itu apa? Jangan terpancing amarahnya, Huzi, dia ingin mengacaukan pikiran kita. Terutama kamu. Kau adalah pupukku yang paling istimewa, dan yang paling membuatku terkejut. Kau pikir kau sedang membasmi iblis dan siluman, menegakkan keadilan. Salah, kau juga hanya seekor anak domba yang kuternakan. Ahahaha. Lihat ini. Inilah hasil yang kusirami dengan ribuan dendam kesumat, buah jalan keabadian. Sekarang semuanya sudah siap. Hanya kurang satu langkah terakhir. Selama bahan ramuanmu yang paling penting, yang ada di tubuhmu dan satu-satunya, tulang hakim. Kau menyatukannya sepenuhnya dengan takdirku. Kau menggunakan bencana seluruh warga kota sebagai tanahnya, menggunakan darah orang tak bersalah sebagai hujannya. Benda sekotor ini yang kau dapatkan bukanlah keabadian, melainkan kurungan selamanya. Bocah lancang, sudah diambang kematian masih saja berani membantah. HMPH, trik murahan. Lu Fei, coba tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Gas beracun ini bisa langsung menyerang saraf. Kepalaku pusing sekali, tahan napas dan pusatkan pikiran. Ini bisa melindungi mulut dan hidung untuk sementara. Langit dan bumi tanpa batas, pinjam kekuatan semesta, segel. Kak Jingjian, kau sudah gila. Fondasi spiritualmu sudah rusak. Kau tidak boleh lagi memaksakan kekuatan sihirmu. Kalau begini terus, kau bisa mati. Jingjian. Menemukannya,
Memangnya kenapa? Di dalam formasi ritual energi jahat milikku ini, Kalian bahkan tidak akan bisa mendekati kolam darah. kakak, bangun. Kau tidak boleh mati. Apa kau lupa pesan kakek? Pemilik pegadaian boleh saja tumbang, tapi pantang mati di hadapan makhluk jahat. Kuas hakim ini adalah warisan keluarga Lu kita. Kuas ini bisa memisahkan yin dan yang, menentukan hidup dan mati bukan demi kekuasaan, tapi untuk melindungi. Tuan. Lu Fei. Tuan muda Lu, bangunlah. Benar juga, aku adalah pemilik pegadaian Xie. Aku tidak boleh tumbang di sini. Kakak, kamu sudah bangun. Tolong. Aura kebenaran hakim, kamu ternyata di usiamu yang sekarang, sudah memahami jalan Suanmen keluarga Lu. Penjaga toko, hebat. Lu Fei. Aku bantu kamu menstabilkan pusat formasinya. 10 napas. Aku hanya bisa memberimu waktu 10 napas. 10 napas. 10 napas cukup bagiku untuk membunuh kalian 100 kali. Lu Ling, cari tempat bersembunyi. Lu Fei, menyerahlah dan terimalah kematianmu. Lu Ling. Lihat bayangannya. Benar, garis hidup ini adalah titik lemahnya. Begitu terpotong, hati teratai pasti akan lepas kendali. Kakak, ke. Huzi, Jingjian. Xie Yao, kalian di mana? Kakak, aura jahat di sini kuat sekali. Aku tidak bisa merasakan posisi mereka lagi. Linger, jangan takut, biar kakak yang membawamu mencari mereka. Ini catatan kakek, dia juga pernah ke sini. Ini adalah petunjuk untuk menghancurkan formasi yang dia tinggalkan. Li, Gan, Zen, 3 posisi menjadi 1. Saling menjadi sudut khusus. Harus dihancurkan dari luar pada saat yang bersamaan. Baru bisa memicu serangan balik kolam darah. Jika hanya menghancurkan salah satunya atau, formasi akan secara otomatis mengekstrak tubuh kesadaran dari korbannya. Aku tidak akan mengorbankan siapapun. Kakak, aku bisa memaksa tubuh kesadaran kita untuk terhubung menjadi satu. Dan membentuk rantai kesadaran. Linger, kamu istirahat dulu. Kakak pasti akan membawa semua orang pulang dengan selamat. Semuanya, bertahanlah, berusahalah mengikuti arah yang ditunjukkan oleh rantai kesadaran. Diam. Kekuatannya sangat besar, tapi gerakannya relatif lambat. Bunga teratai di keningnya, itu sepertinya mantra yang mengendalikannya. Jadi begitu rupanya, bukannya dia tidak menghabiskan tenaga, tapi semua kerusakan dialihkan ke jimat darah teratai itu. Selama aku bisa menghancurkan jimat itu, maka semuanya akan jadi lebih mudah. Kekuatan langit dan bumi. Sekarang, ini penentuannya. Jingjian Huzi. Xie Yao, tunggu aku. Akhirnya datang juga, pedang kayu persiknya sudah rusak. Aku hanya bisa menggunakan ini. Pedang ini adalah esensi sejati dari ajaran Tao. Memanggil energi murni dari langit dan bumi. Diciptakan khusus untuk menaklukkan kejahatan. Sebagai pewaris sejati dari keluarga ahli ilmu gaib, aku lebih baik hancur daripada tunduk. Lebih baik mati daripada dihina. Hari ini, akan kubuat kalian semua melihat, apa itu ilmu sejati dari Mao Shan.
Formasi jimat pelindung diri. Kejam sekali. Setelah aku turun gunung, aku bersumpah, seumur hidupku, aku hanya akan membasmi iblis dan menjaga kebenaran. Tidak akan lagi menjalin hubungan dekat dengan siapapun, agar terhindar dari rasa sakit abadi karena sendirian. Tapi Lu Fei dan yang lainnya. Sekali lagi memberiku perasaan seperti memiliki keluarga. Apapun yang terjadi, kita berkumpul dulu. Sebenarnya ini apa? Jangan takut, ada aku di sini. Biar langit runtuh sekalipun, aku yang akan menahannya untukmu. Luling pernah bilang, makhluk-makhluk yang dikendalikan ini, pola pikirnya masih seperti anak-anak. Huzi, hati-hati. Coba kita tes suara apa yang mempan. Bangunkan mereka. Kita bisa keluar dari sini. Jalannya pas sekali mengarah ke tempat yang dibilang pemilik penginapan. Kamu ikuti aku dari belakang. Aku akan membukakan jalan untukmu. Pemilik penginapan tempat sialan ini. Sepertinya sedang mencerna. Kita lihat ke sana. Ini adalah peninggalan kakek. Ilmu hitam ini, ternyata bahkan tanda garis keturunan keluarga Lu, juga mau ditelannya sekaligus. Jing Jian, posisi Li, Huzi, Xie Yao, posisikan. Aku dan Linger menjaga posisi Zen. Ini adalah jalan kehidupan di tengah situasi buntu. Ini adalah peninggalan kakek saat menyegel tempat ini dulu. Sebuah rencana cadangan yang ditinggalkannya. Hanya garis keturunan keluarga Lu yang bisa mengaktifkannya. Ini bisa memperkuat untuk sementara. Kekuatan aksara, Pan, sebesar 30%. Tapi, kalau kita gagal saat menghancurkan formasinya, kita akan menjadi santapannya. Maju, apapun yang terjadi kita tetap akan mati. Lebih baik kita bertaruh. Semuanya, kalian harus selamat ya. Kakak, apa kamu lihat? Itu adalah jebakan yang mengacaukan pikiran kita. Kakek, aku akan menyelesaikan jalan yang kakek tinggalkan. Dan dengan tanganku sendiri, akan kumusnahkan akar dari semua ini. Jing Jian, posisi Li, Huzi, posisikan. Aku di posisi Zen, dengarkan aba-abaku. Hancurkan formasinya bersamaan. Posisikan, siap. Posisi Li sudah siap. Mulai. Ini adalah serangan balik dari hawa kebencian. Begitu kita berhenti, pikiran kita akan goyah, dan mereka akan menyeret kita ke neraka abadi. Penyusup akan dikembalikan jiwanya ke neraka api. Hanya gertakan murahan, aliran Suanmen yang sah. Dengan titah ini, memerintahkan Dewa Api Zurong untuk membasmi semua iblis dan kejahatan. Laksanakan titah. Hahaha. Ternyata serangannya tidak mempan padanya. Kakak Jing Jian, manusia teratai itu hidup dari api jahat kebencian. Harus menggunakan api sejati yang mengandung inti spiritual untuk menyulutnya. Hanya dengan begitu ia akan hancur dengan sendirinya. Dao lahir dari hati, api menyala dari Dao. Biar api sejati membakarnya. Posisi Li telah hancur. Ini adalah paku penakluk hati tingkat A+. Dia menggunakan darah jantung ketua sekte teratai hitam sebagai pemicunya, menyirami 999 entitas kesadaran yang terlarang, baru akhirnya terbentuk.
Dia adalah inti dari formasi jahat ini. Kakak, detak jantung yang kamu dengar itu adalah detak jantung ketua sekte teratai hitam sendiri. Dia sudah menyatu dengan formasi ini. Baguslah, jadi aku tidak perlu repot-repot mencarinya lagi. Kakak, energi kebencian di sini terlalu kuat. Aku harus kembali ke giok pelindung jantung untuk menstabilkan fondasi garis keturunanmu. Kamu harus sangat berhati-hati. Tebasan pemusnah iblis. Kota Meian. Kekuatan suci pemusnah langit dan bumi. Akhirnya, sebelum dia benar-benar hidup kembali, jantungnya berhasil dihancurkan. Bos! Si tua bangka itu mau keluar. Hatiku tidak bisa menjadi dewa. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menarik kalian semua untuk menjadi iblis bersamaku. Sesuatu yang mendekati tingkat kuasi es. Dia hampir tidak terikat oleh hukum alam semesta. Kakak, aku juga tidak bisa membaca pikirannya. Dia telah menelan seluruh formasi. Di dalam tempat terkutuk ini, aturannya adalah kehendak langit. Ya ampun. Aku tidak bisa melihat. Tenangkan pikiranmu, jangan sampai ditelan oleh rasa takut. Sepertinya, lapisan pertama dari aturannya adalah perampasan. Menelan cahaya, suara, bahkan udara, membuat manusia fana tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar. Aturan selanjutnya tidak diketahui. Kita harus segera memecahkannya. Saat dia sudah beradaptasi sepenuhnya, seluruh kota Jiang akan ditelan dan dilebur olehnya. Kabutnya beracun. Xie Yao, Linger, tahan napas kalian. Aku sudah terluka dari awal. Aku sudah tidak kuat lagi. Tuan Lu, cepat pikirkan cara. Dengarkanlah rintihan putus asa ini. Suara tulang yang remuk ini, sungguh sebuah alunan musik yang merdu. Para semut. Inilah akibatnya jika kalian berani menentang takdir. Kakak, jangan menyerah. Formasi ini membutuhkan energi yang sangat besar. 3 pipa penghisap itu adalah tempat dia berasal dari nadi bumi. Saluran untuk menyerap energi. Di dalam wilayah kekuasaanku, kalian tidak bisa menentukan hidup dan mati kalian sendiri. Selama kita bisa memotongnya, kita bisa memutus jalur kehidupannya. Oh, membakar sumber kekuatan spiritualmu sendiri. Benar-benar tindakan yang bodoh sekaligus mengharukan. Kak, kalau begini kau bisa mati. Wahai inti langit dan bumi, akar dari segala energi, atas nama garis keturunan keluarga Lu, kuperintahkan, segel. Kalau begitu, biarkan aku menghancurkan dengan tanganku sendiri harapan konyolmu itu. Kakak Tuan Lu. Jingjian, cepat bangun. Tuan penjaga sudah tidak kuat lagi. Feier, sadarlah. Hakim keluarga Lu tidak pernah mengaku kalah. Kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Kamu tidak sendirian. Linger dan semua orang di sekitarmu sedang menunggumu. Juragan, Juragan. Juragan Lu, kami masih menunggu untuk pulang ke pegadaian bersamamu. Kakak, cepatlah bangun. Feier, bangunlah. Kakak, kamu sudah bangun. Benar-benar mengharukan. Tapi, bangun pun hanya akan menemui ajal. Kalian semua bagiku, hanyalah tulang belulang. Kakak, aku akan membantumu melepaskan segel tingkat pertama kuas hakim. Linger, jangan. Aku tidak mau kamu menukar nyawamu demi kekuatan. Hanya jiwa roh pusaka. Berani melawan kekuatan jahatku. Berjuanglah dalam sekaratmu. Aku memikul tanggung jawab sebagai hakim keluarga Lu, untuk membasmi kau, iblis jahat, jalan kebenaran Suanmen, perintah energi suci, basmi kejahatan, kilat suci 9 langit. Berubah menjadi guntur ilahi, taklukkan iblis. Tidak mungkin.
Aku telah merencanakannya selama 100 tahun, mengorbankan takdir semua orang. Menjadikan langit dan bumi sebagai tungku peleburan. Bagaimana mungkin aku bisa kalah dari manusia biasa sepertimu? Langit dan bumi memiliki aura kebenaran, yang terwujud dalam berbagai bentuk. Di bawah menjadi sungai dan gunung, di atas menjadi matahari dan bintang. Pada manusia disebut aura keperwiraan, memenuhi seluruh jagat raya. Musnahkan iblis jahat. Aku tidak rela. Wang Dingtian, kamu menggunakan ilmu sesat untuk mencelakai orang yang tidak bersalah, dan melakukan kejahatan yang keji. Sekarang, dengan wewenangku sebagai Kapten Departemen Investigasi Kriminal Kasus Gaib, aku secara resmi menangkapmu. Tapi, kejahatan-kejahatanmu harus diadili sesuai hukum yang berlaku. Aku tidak bisa menjadi dewa. Kalian semua jangan harap bisa hidup. Pemilik toko adalah jalan keluarnya. Hidup. Aku berhasil selamat. Sialan, puas banget rasanya. Konsultan Jin, kamu tidak apa-apa. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Tempat ini sangat berbahaya. Aku sarankan agar tempat ini disegel secara permanen, agar tidak ada lagi korban jiwa yang tak bersalah. Sampai kita menemukan cara untuk membersihkan area ini sepenuhnya. Jangan biarkan siapapun mendekat. Mengerti? Akan segera kulaporkan. Jangan sentuh aku tidak apa-apa. Aku bisa pergi sendiri. Jangan merepotkan kalian. Turunkan aku. Diam kamu. Kalau bergerak lagi, akan kubuat kamu tidak bisa bangun lagi. Kak, menurutmu, kakek dulu sebenarnya menggadaikan berapa banyak barang-barang aneh keluar? Lihat kalung penyanyi ini. Gadai hidup, tebusannya adalah setetes air mata tulus dari kekasihnya. Cara berbisnis yang benar-benar kejam. Feier, saat kau membaca surat ini, kau pasti sudah membereskan perkumpulan rahasia teratai hitam, dan sudah benar-benar bisa mandiri. Dulu, saat aku bertarung dengan kepala keluarga dalam Wang, meskipun aku menang satu langkah, aku malah terkena kutukan 7 pembunuh dari racun Sui. Hidupku tak akan lama lagi. Jadi, aku memalsukan kematianku untuk melarikan diri, dan merancang jebakan maut ini. Tujuannya untuk memancing pemimpin gerbang teratai hitam agar muncul. Kedua, ini adalah ujian terakhir untukmu. Perkumpulan rahasia teratai hitam hanyalah bidak catur keluarga Wang. Keluarga yang sudah ada ribuan tahun ini. Kekuasaannya jauh lebih dalam dari yang kau bayangkan. Model Keluarga. Kekuatan. Aku pergi untuk mencari sarang mereka. Mengakhiri perseteruan ratusan tahun ini. Perjalanan ini mempertaruhkan nyawa. Entah kapan aku akan kembali. Jaga pegadaian ini baik-baik. Itu adalah akar dari keluarga lu. Tunggu aku kembali. Kakek, semoga kakek selamat. Papan nama, kejahatan ini, mulai hari ini, akan aku pikul dengan teguh untukmu. Di dalamnya masih ada surat, ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Aku kangen kakek. Kakek pasti juga kangen Linger. Kita harus berusaha lebih keras lagi. Nyawaku ini diselamatkan oleh juragan. Gunung Pedang, Lautan Api. Aku ikut kalian ke pegadaian. Terus basmi para iblis. Terus kumpulkan asap iblis dari dunia ini. Selama aku, Lu Fei, masih ada. Jangan harap kalian bisa hidup tenang.